Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita kembali memperoleh kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk beribadah kepadanya. Ya. Pagi ini Bapak Ibu, saya akan bawa tema yaitu berperan serta di dalam mendewasakan manusia rohani. Ya, berperan serta dalam mendewasakan manusia rohani. Setiap kehidupan kita memiliki dua esensi kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan jasmani yang tampak, yang kelihatan masing-masing hari ini Bapak Ibu, ya, tubuh jasmani kita ini. Dan yang kedua adalah kita memiliki manusia rohani. Di mana manusia rohani ini tidak kelihatan, tidak tampak secara kasat mata. Tetapi manusia rohani ini bisa dilihat lewat seluruh ekspresi kehidupan kita, seluruh tindakan, pemikiran kita, perkataan kita, karakter kehidupan kita. Apakah manusia rohani yang ada pada kita tersebut adalah manusia rohani yang telah dewasa, ataukah manusia rohani yang sementara menuju kepada kedewasaan, ataukah sementara manusia rohani yang masih kanak-kanak, bahkan ada manusia rohani yang masih bayi. Secara usia, secara umur, jasmani mungkin sudah dikategorikan dewasa, lanjut usia, atau mungkin dalam keadaan yang sudah layak disebut sebagai orang dewasa. Tetapi keadaan dewasa secara jasmani tidak berbanding lurus dengan kedewasaan secara rohani. Usia manusia secara jasmani tidak berbanding lurus dengan usia secara rohani. Ada yang usianya masih muda secara jasmani, tetapi sudah masuk ke dalam proses kedewasaan dan menjadi dewasa secara rohani. Ada pula yang secara usia jasmani sudah dalam kategori dewasa, tetapi secara rohani dia masih bayi, ataukah kanak-kanak, ataukah sedang dan stuck pada episode transisi antara kanak-kanak menuju kepada kedewasaan. Kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lainnya, tetapi kita bisa menilai tanpa mengeluarkan hasil nilai itu. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita menilai diri sendiri. Bagaimana kita menilai hidup kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Ada lebih bagus, ada lebih luar biasa jika kita mengintrospeksi kehidupan kita dan kemudian kita mengambil keputusan untuk berperan di dalam mendewasakan manusia rohani. Mendewasakan manusia rohani kita. Ada hal yang luar biasa bagi kita untuk menjadi dewasa secara rohani. Sehingga kita memiliki karakter Kristus dan kita dinyatakan sempurna dalam pandangan Bapa kita di surga. Pagi hari ini kita melihat kitab Kolose pasal yang ketiga. Mari kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mengajak Bapak Ibu membaca bersama, bergantian. Ya. Saya akan baca ayat yang
ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap, dan di ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, dan di ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 14. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala manusia yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani dan orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Kembali ke tema kita, berperan serta dalam mendewasakan manusia rohani. Kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus, di mana jemaat ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ketika dia mulai melakukan perjalanan pelayanan setelah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, setelah dia dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk membentengi, untuk memberikan sebuah pemahaman yang benar, untuk melindungi jemaat-jemaat Tuhan, sebab begitu banyak pada waktu itu muncul ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang membuat orang-orang percaya pada waktu itu mulai kehilangan arah yang benar. Memang secara spesifik keadaan ajaran palsu dalam kitab Kolose ini tidak dijelaskan, tidak diuraikan
dalam surat ini. Tetapi jemaat pada waktu itu sudah sangat memahami situasi yang terjadi. Ajaran-ajaran palsu yang sedang merebak, yang sedang beredar luas, yang sedang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu, bidat-bidat, ajaran-ajaran yang melenceng, ajaran-ajaran yang meruntuhkan dan menggantikan atau hendak menggantikan Kristus Yesus sebagai inti pengajaran kekristenan. Mencampurkan ajaran-ajaran yang lain dengan ajaran Kristus. Tradisi-tradisi, filsafat-filsafat orang yang tidak mengenal Kristus. Pengkultusan terhadap sesuatu hal yang mau diantisipasi, yang mau di counter attack oleh Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Kolose. Maka dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan, Rasul Paulus mau mendesak jemaat di Kolose untuk berperan serta dalam mencapai kedewasaan rohani mereka. Paulus mendesak dengan keras dan dalam waktu yang sangat cepat dia inginkan terjadi proses keseriusan, kesungguhan jemaat di Kolose untuk berperan dalam mendewasakan diri mereka masing-masing. Dan Rasul Paulus memakai 3 kata perintah sebagai desakan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Dan desakan itu juga masih relevan sampai hari ini bagi kita sebagai umat yang percaya. Di tengah-tengah keadaan yang terjadi di hari-hari ini, di mana kita tahu begitu banyak pengajaran-pengajaran, begitu banyak kepercayaan-kepercayaan yang ingin meruntuhkan, menghancurkan, menggantikan Kristus sebagai inti pengajaran Kristen dan digantikan dengan yang lainnya. Pertanyaan yang saya buat pertama adalah, peran apakah yang akan kita lakukan dalam mendewasakan rohani? Peran apakah yang akan kita lakukan di dalam mendewasakan manusia rohani yang ada pada kehidupan kita? Saya tidak bicara dari peran Allah, karena peran Allah pasti. Allah berperan untuk pertama membangkitkan kita. Membangkitkan rohani kita yang tadinya mati karena dosa. Maka di ayat yang pertama dia katakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka ini kita lihat peran Allah membangkitkan kita secara rohani. Saya tidak mati secara jasmani, kita masih hidup. Kita lahir dan hidup sampai sekarang. Maka peran Allah adalah membangkitkan manusia rohani kita. Membangkitkan kehidupan rohani kita. Ini peran Allah. Pagi hari ini kita akan melihat peran kita sebagai manusia. Peran kita sebagai umat Allah. Peran kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk mendewasakan kerohanian kita sendiri. Untuk mendewasakan manusia rohani kita. Paulus mendesak dengan 3 perintah yang sangat urgent, sangat penting.
supaya setiap orang percaya segera mengambil peran ini, supaya kehidupan rohaninya terus menuju ke arah kedewasaan yang penuh. Terus menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Sehingga pada waktu nanti Kristus menyatakan dirinya, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Apa yang menjadi peran kita dalam mendewasakan manusia rohani kita? Yang pertama, Paulus pakai kata perintah, matikan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Mematikan yang duniawi. Ayat yang kelima dan yang keenam katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Peran yang pertama yang bisa kita ambil dalam mendewasakan manusia rohani adalah mematikan yang duniawi dalam kehidupan kita. Dalam terjemahan lain, kalimat yang dipakai di dalam Efesus pasal 3 ayat 5 ini lebih keras. Dikatakan, karena itu cungkilah anggota-anggota tubuhmu yang melakukan atau terafiliasi dengan perbuatan-perbuatan duniawi. Perbuatan duniawi di situ adalah percabulan, kenajisan, percabulan yang melampaui batas, percabulan yang jahat, ketamakan yang merupakan penyembahan berhala. Dalam teks asli, kata mematikan ini adalah kata kerja yang menunjukkan satu tindakan mencabut sesuatu kekuatan dan menghancurkan kekuatan tersebut sehingga anggota tubuh kita yang secara jasmani ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang melanggar perintah Allah. Tidak menggunakan anggota-anggota tubuh kita ini untuk satu tindakan yang mengakibatkan kita berdosa kepada Allah. Harus diakui bahwa kita masih hidup secara jasmani. Dan masih sangat memungkinkan hidup kita ini jatuh ke dalam dosa. Karena tubuh jasmani ini sangat rentan sekali. Mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Dan mudah sekali kita kembali kepada keadaan dosa. Menaruh hidup ini ke dalam penghambaan dosa. Itu sebabnya peran yang pertama adalah mematikan yang duniawi dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mematikan yang duniawi dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus mencabut kekuatan, menghancurkan kekuatan duniawiah kita? Secara metaforis kita harus mematikan segala tindakan-tindakan kita yang mengakibatkan dosa. Kitab Roma pasal yang ke-6
ayat yang ke-11 memberikan alasan yang sangat kuat bagi kita. Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tubuh jasmani ini dengan mudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ingat, tubuh jasmani ini bisa dikontrol penuh dengan apa yang ada di dalam. Tubuh jasmani ini bisa dikuasai penuh dengan apa yang ada di dalam kita. Apa yang di dalam kita? Roh kita, kehendak kita, pikiran kita. Maka apa yang harus menguasai pikiran dan kehendak kita? Tentu saja yang harus menguasai pikiran dan kehendak kita adalah Roh Allah. Ketika Roh Allah menguasai segala pikiran kehendak kita, menguasai roh kita secara penuh, maka segala kehendak, keinginan, kemauan, kekuatan jasmani kita yang cenderungnya mengarah kepada dosa akan sedikit demi sedikit terbiasa untuk tidak lagi melakukan dosa. Sedikit demi sedikit terus terbiasa untuk tidak lagi mengerjakan tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang menjadikan hidup kita menjadi seteru Allah. Yang membuat kita kembali kepada kehidupan yang lama. Yang membuat kita kembali pada manusia lama. Padahal kita sudah diberikan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Rasul Paulus mendesak umat Tuhan untuk mematikan yang duniawi di dalam kehidupannya. Mendesak umat Tuhan dengan segera untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah, yang bertentangan dengan Allah, yang mengakibatkan dosa kembali berulang dalam kehidupannya. Dan dia daftarkan dalam ayat yang kelima tersebut hal-hal yang harus dimatikan. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan serakahan. Dalam konteks ini dibatasi dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Karena semua itu, kata Rasul Paulus, mendatangkan murka Allah. Mendatangkan murka daripada Tuhan. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, ini termasuk dalam hasrat yang tidak wajar. Di beberapa literasi dituliskan sebagai nafsu kebinatangan. Mengerikan. Nafsu kebinatangan. Tidak ada akal budi. Perilaku yang terjadi menuruti naluri semata. Tanpa ada akal budi. Ada namanya nafsu jahat. Keinginan yang kuat dan keras
untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Keinginan yang kuat dan keras untuk mengerjakan sesuatu yang di luar norma. Dan di bagian terakhir dikatakan keserakahan, ketamakan yang langsung diberikan persamaan yang sama dengan penyembahan berhala. Sebab begitu ketamakan, keserakahan masuk ke dalam kehidupan manusia, maka manusia akan menggantikan Tuhan dengan finansial, keuangan, kekayaan sebagai ilahnya. Tuhan menganugerahkan kepada manusia kebahagiaan, damai sejahtera. Manusia mencari kebahagiaan, mencari damai sejahtera. Orang yang tamak, dia akan mencari kebahagiaan, kedamaian dalam keuangannya, dalam finansialnya. Dan menaruh sebuah pemahaman bahwa uang adalah segalanya untuk kehidupannya. Uang sudah menjadi ilah baginya. Berhalanya bukan lagi patung, pohon-pohon, batu-batu dan sebagainya. Tapi berhalanya beralih kepada ketamakan, keserakahan. Dan ini bicara langsung tentang secara finansial. Untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kedamaian di dalam kehidupan. Dia kejar. Maka benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Akar dari segala kejahatan. Dan Paulus tuliskan, itu supaya dimatikan, dibuang. Dalam bahasa Tuhan Yesus, tidak bisa manusia menyembah kepada dua Tuhan. Kepada Allah dan kepada Mammon. Jika dia menyembah kepada dua Allah, maka yang satu akan dianggap lebih tinggi. Dan yang satu diabaikan. Tidak bisa manusia menyembah kepada dua ilah. Allah dan Mammon. Maka Rasul Paulus dengan desakan yang sangat erat, yang sangat urgent, penting, mendesak, matikan yang duniawi. Matikan yang duniawi. Loh, kita perlu uang, iya. Siapa gak perlu uang? Siapa gak boleh punya nafsu untuk mengejar sesuatu? Siapa gak punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu? Semua punya. Namun, kenapa harus dimatikan? Karena nafsu secara duniawi dan ketamakan secara duniawi itu akan mengakibatkan murka Allah turun atas kehidupan manusia. Nafsu secara duniawi, ketamakan secara duniawi akan mengakibatkan degradasi iman. Maka Tuhan ingatkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan kepada. Semua orang membutuhkan sandang pangan papan. Tapi Tuhan pesan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi apa peran kita? Yang pertama, matikan yang duniawi. Yang kedua, buang sampah yang ada di dalam diri kita. Buang sampah yang ada dalam diri kita. Kembali ke Kolose pasal yang ke-3 ayat 8 dan 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yang kedua, peran apa yang mau kita ambil dalam mendewasakan manusia rohani kita? Yang kedua adalah membuang segala sampah yang ada di dalam diri kita. Dalam bahasa Rasul Paulus dia katakan, supaya kita membuang. Kalau sudah dibuang, yang namanya sampah itu ya tidak bisa lagi dimanfaatkan. Mungkin kita berkata, oh ada sampah yang bisa didaur ulang. Berarti belum sepenuhnya dibuang. Tapi kalau sudah sampah yang terbuang, jarang orang mau ambil lagi. Ya. Apa yang dikatakan sampah di sana? Sampah di sana bicara langsung dalam kondisi ke dalam diri manusia itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Manusia seringkali berkutat di dalam sampah ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Manusia seringkali berkubang di dalam sampah ini. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Mudah naik emosinya. Tidak terkendali. Tidak terkontrol. Begitu amarahnya naik, tidak terkendali, tidak terkontrol, maka yang keluar adalah perkataan yang kotor. Yang keluar adalah hujatan-hujatan. Yang keluar adalah kata-kata yang tidak enak didengarkan. Kasar. Dan mungkin ada sebagian orang yang menganggap, oh itu hanya tampilan luarnya saja yang kasar. Tetapi kita harus ingat, tiap perkataan yang keluar dari kehidupan kita, dari mana asalnya? Dari hati, dari dalam. Kata Tuhan Yesus, bukan yang masuk melalui mulut yang menajiskan orang. Karena yang masuk melalui mulut, keluarnya kejamban. Tetapi yang keluar dari mulut itu, yang berasal dari perbendaharaan hatinya, itu yang bisa menajiskan orang. Seseorang yang beranjak dewasa, dia akan mulai mengontrol. Dia akan mulai mengatur tingkat emosinya. Beda dengan anak-anak. Kecolek dikit aja marah. Kecolek dikit mengumpat. Kecolek dikit simpan dendam. Ngambek berkepanjangan. 3 keturunan, 7 keturunan
Bahkan mungkin sak lawase. Itu yang terjadi pada kanak-kanak. Tapi seseorang yang mau menuju kepada kedewasaan, dia akan membuang itu. Menanggalkan itu, melepaskan itu. Ayat 9 katakan, jangan lagi kamu dustai karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama. Rentetan dari ayat yang ke-8, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Berarti dalam manusia lama segala kelakuan itu terjadi. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, itu harusnya sudah ditinggalkan. Sudah dilepaskan. Dalam bahasa yang dipakai dengan kata buanglah itu, dan nanti di bagian terakhir ada kata kenakanlah itu, ya, punya pengertian tinggalkan baju yang kotor pada waktu malam hari ketika kita hendak istirahat. Mengenakan baju yang bersih, baju yang baru untuk aktivitas hari berikutnya. Jadi melepaskan dan mengganti dengan yang baru. Kalau masih anak-anak, mereka mau ganti baju, maka orang tua yang menggantikan. Tapi kalau sudah dewasa, masa ialah masuk orang tua terus yang akan menggantikan? Kalau dia nggak ada inisiatif, dia akan tidur dengan baju yang kotor, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka dianggap sebagai kalau sudah tahu bajunya kotor, maka dia akan tanggalkan. Ada upaya sendiri. Melepas, membuang, menanggalkan segala sesuatu yang lama. Meninggalkan hal-hal yang lama dalam kehidupan kita. Dan itu adalah inisiatif kita untuk melepaskan. Kalau tidak ada inisiatif, kadang dipaksa pun marah, tidak mau. Tapi kalau sudah inisiatif, tidak usah disuruh, dia pasti akan tanggalkan. Buang sampah dalam dirimu. Buang hal-hal yang kotor dalam kehidupan kita. Masa kita mau bawa terus sampah dalam kehidupan kita? Sakit nanti. Coba aja kalau tidak percaya. Maaf nih, jangan BAB. 1 bulan aja. Kok 1 bulan, kelamaan ya. 1 minggu. Rasanya sudah yang terbiasa tiap hari. Aduh, rasanya sudah pengen kunjungi dokter aja. Pengen minum obat pencahar supaya bisa lega. Karena ada sampah. Mesti dibuang. Bayangkan itu dibawa terus tiap hari, tiap saat dalam kehidupannya. Geram, amarah, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Terus menerus tiap hari dalam kehidupannya. Tidak dewasa-dewasa. Maka apa peran kita? Buang sampah itu dalam hidup kita. Buang dari dalam kehidupan kita. Sosok kita ini bilang gini sama Tuhan, Tuhan buang segala dosaku Tuhan. Sucikan diriku, tapi kita gandoli. Yang ini jangan Tuhan, yang ini jangan, yang ini jangan. Amarah ini jangan, kegeraman ini jangan, kejahatan ini jangan, kata-kata kotor ini jangan Tuhan. Ini kan dosa-dosa kecil Tuhan, jangan dibuang. Ingat, dosa adalah dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa tetap adalah dosa. Dan harus dibersihkan
harus dibersihkan. Bagaimana membersihkannya? Dibuang. Harus dibuang. Jangan dipertahankan. Yang ketiga, mengenakan manusia yang baru. Ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Aliknya. Saya pakai terjemahan yang berbeda di sana. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kaliknya. Manusia lama kita tanggalkan, kita gunakan manusia yang baru. Peran kita yang ketiga, mengenakan manusia yang baru. Mengenakan kehidupan yang baru. Mengenakan kehidupan yang baru membuat kita akan diperbarui dan terus diperbaharui. Dikatakan di sana dalam pengetahuan menurut gambar Kaliknya. Gambar daripada Allah yang sudah menciptakan kita. Tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Pakai yang baru. Ketika kita memakai yang baru, ini yang menarik Bapak Ibu. Ketika kita pakai yang baru, perhatikan di bagian ayat yang ke-10 itu. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kaliknya. Ini keunikan, keistimewaan dari pengajaran Kristus. Manusia mengenal Allah bukan manusia yang belajar tentang Allah, mencari tahu Allah itu seperti apa, tetapi Allah yang lebih dulu menyatakan dirinya kepada manusia. Sehingga manusia tahu figur Allah itu seperti apa. Sehingga dia tidak dalam hanya angan-angan saja, oh gambaran Allah itu seperti ini ya. Allah seperti ini ya. Tetapi Allah mengajarkan kepada manusia, dia itu seperti apa. Kalau kita dengan kapasitas otak kita yang kecil ini saja, mau belajar tentang Allah, tidak akan sanggup. Tidak akan mampu. Tetapi Allah yang membuka diri, Allah yang menyatakan diri, Allah yang memberikan kepada manusia itu gambaran yang utuh tentang dirinya. Dan Allah menyampaikan bahwa engkau harus kembali kepada gambar semula. Seperti gambar dan rupaku. Melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Dengan bagaimana? Tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Saya ingat salah satu
film dunia, saya lupa judulnya itu. Tapi ceritanya begini, tentang seseorang yang biasa saja, tetapi ketika dia menggunakan sebuah jas, kalau nggak salah aktornya Jackie Chan, dia gunakan sebuah jas, entah kenapa ketika dia pakai jas itu masuk ke setiap saraf tubuhnya, sehingga dia bisa jadi jagoan kungfu, dia bisa pandai luar biasa, dia bisa mengatasi penjahat-penjahat dengan luar biasa. Ketika jas itu dilepas, tuxedo kalau bahasa judulnya, tuxedo itu dilepas, dia lemah, dia nggak bisa apa-apa. Tapi ketika itu dikenakan, dia menjadi luar biasa. Ketika kita menggunakan manusia yang baru, kita akan dituntun, kita akan dibimbing, kita akan dibina, kita akan dibuat mengerti bagaimana sebenarnya kita mencapai kedewasaan sehingga kita kembali menjadi seperti gambar Sang Kalipita, pencipta kita. Allah sudah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tetapi dosa menghancurkan gambar dan rupa Allah. Tetapi Kristus memulihkan, mengembalikan, memberikan tawaran keselamatan, memberikan tawaran pemulihan untuk menjadi kembali seperti gambar dan rupa Allah. Persyaratannya adalah kenakan manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita memperoleh gambar yang benar tentang Allah. Dan kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah, kita semakin dewasa di dalam Kristus. Kita semakin sempurna di dalam Kristus. Kedewasaan kita di dalam Kristus bukan sekedar lamanya waktu kita menjadi orang Kristen. Lamanya umur kita di dalam hidup ini sebagai orang Kristen. Tapi kedewasaan kita di dalam Kristus adalah benar-benar menunjukkan sikap, karakter, kehidupan kita yang menjadi semakin sama dengan Kristus. Karena kita semakin mengenal Allah yang benar dan kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Sehingga karakter kehidupan kita, keberadaan kita menjadi sama dengan karakter Kristus. Kehidupan kita semakin menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Maka ini menjadi peran kita sebagai orang percaya dalam mendewasakan manusia rohani kita. Matikan yang duniawi. Buang segala sampah dalam kehidupan kita. Dan kenakanlah manusia yang baru sampai kita menjadi dewasa. Ku